Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen. Apa dimensi yang mau diambil dari sosok Nabi Muhammad SAW? Kekuatan ibadahnya jauh pasti kita kalah Bang Kakak. Tapi ada satu dimensi memaafkan. Mudah-mudahlah dalam memaafkan. Salah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ada orang-orang yang pernah dijahati lalu dengan amat sangat mudah segera memaafkan kejahatan itu. Karena memaafkan itu kontrolnya di kita. Dan pada saat Allah menyebutkan di ayat ini 743, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, al-ghillu itu apa bahasanya? Sakit hati, dendam kepada orang beriman. Kalau hasad itu pokoknya tidak suka nikmat yang dialami oleh orang lain. Tapi kalau ghil itu spesifik dia kepada orang beriman. Ngapa dia lebih kaya ya? Yang tak sukai itu, yang tidak disukai itu adalah orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Saya iseng-iseng, bukan iseng lah maksudnya, cari tahu gitu ya. Ada enggak hubungannya antara dendam itu dengan peredaran darah? Ternyata ada. Orang kalau suka marah, temperamen, jantungnya, darahnya, tensi darahnya jelek sekali. Ada segumpal daging kata Rasulullah, kalau benar, benarlah semuanya, kalau rusak, rusaklah semuanya. Segumpal daging itu hati. Ala wahiyal qalb. Jadi abang kakak, kita selalu bertanding sama diri kita sendiri, bermain di dimensi 3 hal. Fisik harus sehat, ya kan? Badannya harus taat, kemarin kan saya bilang kan, badannya harus taat. Kemudian hartanya harus bermanfaat, dibelanjakan di jalan Allah. Dan jangan bandingkan hartamu dengan harta orang yang pakai riba, tentu beda. Beda sumber, sama-sama rupiah nominalnya, tapi yang satu haram, yang satu syubhat, yang satu halal. Badannya harus taat. Ini tubuh kalau tidak dipaksa bikin ketaatan, akan digoda oleh iblis untuk melakukan kemaksiatan. Abang kakak kemarin saya bilang kan, sebagaimana orang hari ini dengan bangga-bangganya memamerkan kemaksiatan, selingkuh, zina diperhalus jadi selingkuh. Badannya harus taat, hartanya harus bermanfaat, hatinya harus selamat. Kenapa hatinya harus selamat Ayaman? Karena kita tak bisa ganggu, tak bisa kontrol. Kadang-kadang hati ini dia kuat sekali mendominasi gitu. Ada aja celetukan-celetukan hati itu yang bikin kita juga harus mengistighfarinya gitu. Salah satu yang pagi ini mau Ayaman tekankan adalah apa makna dibalik alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ternyata badannya harus taat, hartanya harus bermanfaat, dan hatinya harus selamat. Selamat dari dendam, selamat dari hasad, selamat dari dengki, selamat dari merasa diri lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi ternyata Bang Kakak, hidayah dari Allah itu salah satunya juga adalah kalau kita dikasih Allah untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah jahat, zolim, apapun bahasanya itu. Dia sudah minta maaf, lalu kita dengan tenang dan dengan santai, saya sudah maafkan. Apa rasanya nyimpan dendam itu? Ada yang pernah melakukannya? Cemana rasanya? Badan sakit-sakit, ngomel-ngomel, temperamen. Kira-kira obat-obat yang dimakan itu betul-betul obat karena sakit fisik atau sakit hati awalnya? Saya tidak menjudge ini ya, nanya aja, nanya. Jangan baper, yang sedang sakit jangan baper gitu.
Tapi ada ndak kira-kira hubungannya antara sakit fisik itu dengan penyakit yang ada di hati? Betapa capeknya abang kakak ketika kita masih nyimpan dendam. Oh ini mantan istri aku nih, kurang ajar dia, dialah yang mantan suami aku nih, tapi masih tinggal rumah mantan suami. Harta apa? Harta gini-gini. Harta apa namanya? Harta begini-begini. Abang kakak, ayo salah satu barometer Ramadan itu kan mudah memaafkan kan? Afina anin nas. Mudah-mudahlah kita memaafkan abang kakak. Saya tidak kebayang kalau sampai dendam itu dibawa mati dan itu mengganggu sakratul maut kita, abang kakak. Betul, sakit, tahu saya rasanya sakit. Tapi memaafkan itu perintah Allah dan meneladani Rasulullah. Dua itu ya. Ada orang tanya sama saya, Ayaman, apalah kira-kira big why-nya atau alasannya supaya kita tuh mudah memaafkan? Kata guru-guru saya, ingat-ingat bahwasanya Allah itu bukan cuma memaafkan, tapi mengampunkan. Fir'aun itu abang kakak, ngaku Tuhan. Jadi kan kompetitornya Allah. Ada enggak di dunia ini kompetitornya Allah? Bukan buka toko emas, bukan. Ngaku Tuhan. Tapi Allah mau maafkan dia. Mau ampunkan Fir'aun. Seandainya dia minta ampun. Cuma karena udah telanjur terlambat, disumpal mulutnya. Abang kakak yang masih nyimpan dendam, saran saya pagi hari ini, ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan tapi mengampunkan. Wa ana, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'an. Aku ampunkan semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Saya masih belajar juga abang kakak. Makanya SMK ini ngajak saya sifatnya. Karena saya tak bisa gak ngerubah abang kakak. Abang kakak tidak ada untungnya sama sekali nyimpan dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Jadi mengampunkan itu Allah Rabbul Alamin. Lalu memaafkan siapa yang mencontohkan? Rasulullah. Abang kakak kira enak ke orang yang jelas-jelas menjadi otak dalang pembunuhan orang yang paling kita sayang? Kita tahu ini bukan cerita tidak jadi nikah di apa? Ini cerita dibunuh. Paman tersayang, tercinta. Siapa? Hamzah. Sayang betul Rasulullah sama Hamzah itu. Hindun, istrinya Abu Sofyan, manggil Wahsy. Wahsy, kau bunuh itu yang namanya Hamzah. Ciri khasnya ada bulu di bagian perut depannya itu. Kau tugasnya cuma itu ya. Di perang Uhud ini kau bunuh itu yang namanya Hamzah. Maka abang kakak yang pergi umroh, turunlah di Bukit Uhud. Jangan foto-foto, ambil pelajaran. Ini sibuk beli kurma, beli coklat, selfie. Ustadznya jelaskan, dia temenong, melongo, tengah-tengah beliur-liur. Belajar betuah. Pergi umroh tuh belajar. Sosok yang paling dicintai Rasulullah bernama Hamzah wafat dibunuh oleh seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan, lalu dibayar dengan uang, ya kan? Lalu terbunuhlah Hamzah itu dengan tombaknya Wahsy. Wahsy waktu itu berpikirnya sederhana aja. Aku yang penting merdeka. Lalu dapat duit. Tak ada cerita lain. Wahsy tidak ngerti mungkin siapa yang nak dibunuh nih. Tapi begitu sakitnya hati Hindun gitu ya, karena kesal dia waktu di perang Badar kalah, maka dia bilang salah satu penyebab kalahnya kami ini ada sosok bernama Hamzah. Hamzah inilah biang keroknya, maka harus kubunuh Hamzah ini. Jadi dia perempuan nyimpan dendam kesumat sampai begitunya. Maka ngeri kalau perempuan tuh. Ini kan yang di belakang bukan kan? Ngeri kalau perempuan tuh dendam tuh. Na'udzubillah min dzalik.
Nenek perempuan nenek ya? Ah. Ah. Maka nenek panjang umur, nenek cantik, ke hati dia lah orang nak anakkan saya, aku tak ada urusan, kata nenek. Wah. Mantap. Maka nenek panjang umur, tak ada dendam. Coba lihat ya, abang kakak. Hindun ini nyimpan dendam kan? Betul tak? Lalu dia lampiaskan dendam itu, tapi tidak pakai tangan dia. Dia tahu kalau diturun perang bahaya nih. Maka dia perintahkan, dia perbudak seseorang yang mau kira-kira dibeli untuk mewujudkan kepentingannya untuk bisa membunuh Hamzah. Dan betapa seramnya dendam itu abang kakak. Pada saat terbunuh itu Hamzah oleh Wahsy, dibelah kan dadanya sampai dimakan, itu kan sejahat itu. Udah dendamnya dendam kalah kan di perang Badar. Maka pada saat sekian tahun kemudian ada episode namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu fatah. Fatah itu artinya pembebasan. Maka salah kalau ada orang bilang penaklukan. Itu penyesatan sejarah. Boleh setuju, boleh enggak, saya enggak mau berdebat. Kau pintar daripada aku. Aku ini baru belajar. Jadi kata-kata fataha itu adalah pembebasan, bukan penaklukan. Enggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Ikut-ikut. Siapa yang bilang penaklukan Konstantinopel? Bukan, pembebasan. Dibebaskan dari kemusyrikan, dibebaskan dari kebodohan. Begitu juga lah baginda Rasulullah. Antum tahu, coba cek berapa pasukan Rasulullah ketika Fathu Makkah? Rasulullah memerintahkan agar pasukan tidak menyerang kecuali yang jika diserang lebih dulu. Kota Makkah dibebaskan tanpa perlawanan besar dan penduduk masuk Islam setelahnya. Momen paling bersejarah dalam Islam adalah pada saat Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk di rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Abang kakak tahu siapa Abu Sofyan? Suaminya Hindun. Siapa Hindun tadi? Orang yang menyuruh membunuh Hamzah. Siapa yang disuruh? Wahsy. Abang kakak tahu rasanya bawa 10.000 orang. Ini bukan cerita kau punya follower 1.000, 2.000. Followermu 10.000. Di atas puncak boy. Di atas angin. Allah pasti berpihak kepada Nabi. Kalau kita kan, kita yang ngerasa kayaknya aku benar nih. Your head itu benar. Apa? Nah, kan pakai bahasa Inggris. Jadi tidak kasar. Mahal jadinya elegan. Your head. Nah gitu. Dalam beberapa kali perdebatan kita sering merasa benar. Tapi ini Rasulullah jelas-jelas benar abang kakak. Dari Madinah rindu sekali kan pengen masuk Ka'bah tuh, pengen masuk Mekah tuh. Dengan pasukan yang sekian banyak. Masya Allah, tabarakallah. Di puncak-puncaknya tuh Rasulullah bisa dengan sangat elegan mengatakan, siapa yang masuk di rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Lupakah Rasulullah episode Hindun yang menyuruh itu? Tidak lupa, masih ingat. Tapi Rasulullah memilih untuk memaafkan. Abang kakak bayangkan ya, 10.000 pasukan Rasulullah itu menyelesaikan satu rumah Abu Sofyan, suami istri. Jadi apa kira-kira Abu Sofyan tuh? Kerupuk basah? Jadi pecel? Untungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbuat tidak pakai hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Abang kakak, kau secantik apa masih nyimpan dendam? Kau seganteng apa nyimpan dendam? Ini makhluk yang sudah dijamin surganya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bersanding namanya Allah dan Rasulullah. Tak ada nyimpan dendam. Kau secantik apa?
Kan ada orang ya merasa tuh punya privilege gitu, ngerasa lebih ganteng, lebih cantik, lebih branded, lebih turun dari mobil mahal, sehingga merasa aku ndak boleh memaafkan. Dia dong datang ke aku minta maaf, cuy, apa? Gitu. Ini contoh aja. Yaman lagi halusinasi apa? Kau sekeren apa? Lebih keren dari Nabi Muhammad ke? Sesakit apa kau? Paling cuma dibully di sosmed. Paling cuma di PHP-in. Sapi itu lebih parah gitu di PHP-nya. Dipegang-pegang enggak pernah dinikahin. Udah dikasih makan habis itu dipotong. 5 menit sebelum meninggal masih dikasih makan. Apa yang menjadi apa bahasanya ya, penguat gitu untuk mempertahankan dendam itu coba. Kita kalau disebut nama Nabi Muhammad, ayo abang kakak bersolawat gitu, langsung rajin solawat. Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen. Apa dimensi yang mau diambil dari sosok Nabi Muhammad SAW? Kekuatan ibadahnya jauh pasti kita kalah abang kakak. Tapi ada satu dimensi memaafkan. Mudah-mudahlah dalam memaafkan. Jadi yang benar itu memberi maaf. Bukan berharap orang lain minta maaf sama kau. Nggak gitu betuah.